Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Khairul Abdi. Nah, pada kesempatan kali ini, di sini saya ingin sedikit membahas terkait materi dari bahasa Indonesia yaitu teks ulasan. Tentu, hampir semua orang pasti pernah menikmati karya seperti membaca buku, mendengarkan musik, menonton film, dan lain-lainnya. Nah, setelah kita membaca, melihat, maupun mendengar karya tersebut, kita pasti selalu ingin mengomentari karya-karya yang telah kita nikmati tadi. Nah, komentar-komentar tersebut merupakan ungkapan suka ataupun tidak suka terhadap karya. Nah, ungkapan-ungkapan seperti itulah yang dimaksud dengan ulasan dalam bentuk yang sederhana. Maka dari itu, teks ulasan bukan lagi hal yang asing bagi kita. Nah, di sini saya akan lebih menjelaskan detail mengenai teks ulasan. Mulai dari pengertiannya, kemudian tujuan, ciri-ciri, struktur, bahkan langkah-langkah operasional penulisan dari teks ulasan. Kita masuk yang pertama yaitu pengertian. Nah, teks ulasan adalah suatu tulisan yang dihasilkan dari sebuah penilaian, pengamatan, dan pertimbangan terhadap berbagai hal, seperti buku, novel, berita, laporan, film, hingga musik. Nah, ulasan ini juga sering diistilahkan dengan timbangan, resensi, dan review. Nah, di video kali ini, di sini saya ingin lebih memfokuskan pada teks ulasan buku. Nah, jadi ulasan buku itu merupakan tulisan yang berisi tentang penilaian, khususnya kelebihan dan keunggulan terhadap buku yang diulas. Jadi, menulis teks ulasan buku bukan hanya sekedar untuk memberikan penilaian terhadap buku yang diulas, melainkan dapat memberikan gambaran kepada pembaca untuk memenuhi tujuan atau fungsi dari karya tersebut. Nah, orang yang mengulas sebuah karya ini disebut pengulas. Jadi, pengulas itu akan mengulas sebuah karya sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak boleh sembarang orang dalam mengulas sebuah karya. Kemudian di sini ada tujuan teks ulasan. Di sini saya akan menampilkan 3 dari tujuan teks ulasan. Yang pertama, menyajikan informasi menyeluruh tentang sebuah karya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sebuah ulasan harus menganalisis sebuah karya secara menyeluruh. Tidak boleh setengah-setengah. Artinya, pengulas harus mengerti keseluruhan dari karya yang diulas. Kemudian yang kedua yaitu memengaruhi penikmat karya untuk memikirkan, merenungkan, dan mendiskusikan lebih jauh problema suatu karya. Kemudian yang terakhir, memberikan pertimbangan kepada penikmat karya apakah sebuah karya layak dinikmati ataupun tidak. Jadi peran pengulas itu sangat penting karena penilaian pengulas akan memberikan dampak terhadap daya jual sebuah karya. Maka dari itu diharapkan keobjektifan dari si pengulas agar tidak merugikan pihak manapun, baik si penikmat maupun pembuat karya. Nah, kemudian di sini ada ciri-ciri teks ulasan. Di sini terdapat 3 ciri-ciri teks ulasan. Yang pertama, memiliki struktur yang terdiri atas 4, yaitu orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Nah, untuk struktur ini nanti akan dijelaskan di slide berikutnya, berikut dengan contoh-contohnya. Kemudian ciri yang kedua yaitu berisi informasi yang menonjol terhadap unsur-unsur karya yang sedang diulas, berdasarkan pandangan ataupun opini pengulas terhadap suatu karya. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan sebuah opini berdasarkan fakta. Nah, di sini ada struktur teks ulasan. Jadi, menurut Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan tahun 2016, teks ulasan terbagi menjadi 5. Yang pertama identitas, kedua orientasi, ketiga tafsiran isi, keempat evaluasi, dan kelima rangkuman. Di sini yang pertama yaitu adalah identitas. Jadi identitas pada teks ulasan itu bersifat opsional, artinya boleh ada ataupun tidak dalam sebuah teks ulasan. Nah, pada bagian identitas tersebut biasanya itu memuat judul penulis, penerbit, tahun terbit, bahasa yang digunakan, warna sampul, dan faktor-faktor lain yang dibutuhkan oleh pengulas buku. Nah, pada contoh teks ulasan buku ini, di sini saya mengambil teks ulasan buku dari buku Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta. Bisa dilihat di sini contohnya yaitu ada identitas buku, di situ terdiri ada judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tebal buku. Kemudian struktur yang kedua yaitu orientasi. Jadi orientasi dalam teks ulasan itu merupakan tahap pengenalan terhadap keseluruhan isi teks ulasan. Jadi fungsi orientasi ini
menyampaikan informasi tentang buku yang diulas. Kemudian dia memposisikan buku yang diulas dan menyatakan pendapat pengulas tentang buku. Di sini juga ada contoh dari orientasi teks ulasan buku terhadap novel Bumi Manusia. Teman-teman bisa baca sendiri atau mungkin bisa pause dulu videonya. Lanjut di sini, struktur yang berikutnya yaitu adalah tafsiran. Jadi bagian tafsiran dalam teks ulasan menjelaskan kembali tentang proses penulisan buku oleh penulis dalam merangkum buku tersebut sebagai ulasan dari pengulas buku. Di sini ada contoh tafsiran dari buku novel manusia, Bumi Manusia. Teman-teman bisa baca atau pause videonya. Kemudian di sini yang keempat yaitu ada evaluasi. Nah, jadi tahap evaluasi dalam teks ulasan digunakan untuk menyajikan penilaian pengulas terhadap karya yang diulas. Dan hal ini itu merupakan bagian yang paling penting dalam proses ulasan buku. Di sini ada contoh teks ulasan buku yaitu dari evaluasi buku Bumi Manusia. Teman-teman bisa baca, pause videonya. Oke, di sini saya lanjut. Nah, setelah kita masuk ke tahap yang keempat, di sini ada yang terakhir yaitu bagian rangkuman. Jadi bagian rangkuman dalam teks ulasan tersebut merupakan tahap di mana penulis menyimpulkan pandangan terhadap karya ataupun benda yang telah diulas dan disampaikan kepada pembaca. Di sini ada contohnya, di sini akan saya bacakan. Novel ini merupakan salah satu novel fiksi yang layak untuk dibaca. Selain menyajikan peristiwa yang terjadi pada masa kolonial Belanda, buku ini syarat dengan pesan moral. Sang pengarang juga menyampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, walau di beberapa awal bab terdapat pengulangan kata. Tak hanya itu, sampul novel ini pun sesuai dengan isi ceritanya yang mengambil suasana tahun 1900. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian yang terakhir section yang terakhir. Di sini adalah langkah-langkah operasional penulisan teks ulasan buku. Yang pertama, kita harus memilih buku yang diulas. Buku yang hendak diulas itu sebaiknya sesuai dengan minat dan keahlian si pengulas. Nah, setelah kita menentukan buku yang diulas, sebaiknya kita melakukan penjajahan sekilas terhadap buku tersebut, meliputi penulis, penerbit, dan isi buku secara sekilas. Nah, yang kedua yaitu membaca kritis. Membaca buku kritis merupakan bagian penting dalam mengulas buku. Diharapkan si pengulas membaca keseluruhan buku dari awal sampai akhir. Saat membaca kritis dapat melakukan pembuatan catatan-catatan kecil yang akan membantu dalam membuat ulasan buku. Kemudian langkah berikutnya yaitu membuat ringkasan. Ringkasan buku yang dibuat sebaiknya berdasarkan catatan-catatan yang telah dibuat saat membaca kritis. Nah, ringkasan buku yang dibuat itu dapat mengawali isi secara keseluruhan. Nah, jadi ringkasan buku ini yang akan dimasukkan ke dalam bagian tafsiran. Kemudian menentukan kriteria penilaian. Nah, penilaian yang dilakukan terhadap buku yang diulas berdasarkan keunggulan dan kelemahannya. Baik dari segi bahasa, pembatasan bab, kerangka penulisan, sistematika, bobot ide, maupun aspek teknis lainnya. Kemudian langkah selanjutnya, kita juga perlu mencari buku pembanding untuk rujukan. Nah, buku pembanding yang dijadikan sebagai rujukan akan membuat penilaian terhadap buku yang diulas semakin baik. Buku pembanding haruslah buku yang sejenis. Misalnya nih, buku yang diulas tentang penulisan laporan, maka pembandingnya juga harus tentang penulisan laporan yang ditulis oleh penulis lain. Nah, setelah tahapan 1-5 dilakukan, maka langkah terakhir yang dilakukan yaitu menulis laporan yang dimaksud. Artinya, menulis teks ulasan berdasarkan struktur teks ulasan yang menjadi kerangka teks. Pada saat menulis ulasan, pengulas harus menguasai dan mengetahui isi dan identitas buku yang akan diulas. Setelah dalam penulisan, melakukan review sehingga teks ulasan tersebut menjadi lebih baik. Nah, review itu dapat dilakukan oleh sendiri maupun oleh orang lain. Nah, langkah-langkah yang telah saya sebutkan tadi bukanlah satu-satunya acuan buku yang harus digunakan dalam menyusun teks ulasan. Pada dasarnya, langkah-langkah tersebut mungkin masih dapat dikembangkan berdasarkan kreativitas sendiri. Oke, baiklah. Mungkin begitu saja pemaparan materi tentang teks ulasan dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar di bawah. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.